Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel M. Agung Dharma Himawan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendaftar atau melakukan pendaftaran bagi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, untuk guru itu sendiri jalurnya adalah PPG dalam jabatan, karena guru yang sudah mengajar salah satu jalur yang dapat ditempuh ialah PPG dalam jabatan. Nah, kita akan membaca peraturan terbaru tentang PPG dalam jabatan. Nah, kita coba cari JDIH Kemdikbud. Oke, setelah itu kita pilih paling atas. Nah, di sini akan muncul cari peraturan perundang-undangan. Nah, kita cari nomornya nomor 38 ya. Tahunnya 2020. Jenisnya Permendikbud, berarti peraturan menteri. Nah, kita coba cari. Nah, di sini akan muncul hanya satu ya. Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di sini bagian paling kanan ada detail, kita klik icon ini. Nah, statusnya berlaku ya. Oke. Nah, keterangan statusnya di sini menggantikan Permendikbud nomor 37 tahun 2017. Di lampiran ada salinan dan abstraksi. Kita langsung saja buka salinannya. Nah, oke, di salinannya ini di sini tercantum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Oke, kita agak cepat saja langsung ke bawah. Oke, bab 1 ketentuan umum. Yang harus diketahui oleh teman-teman, sertifikat pendidik itu adalah sebagai bukti formal, sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Nah, jika guru sudah memiliki sertifikat pendidik, maka dia sudah dianggap profesional. Nah, selanjutnya program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut program PPG dalam jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi guru dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, guru dalam jabatan itu maksudnya guru pegawai negeri sipil dan atau guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Oke, kita lanjut saja. Ini bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, oke. Bab kedua ialah pelaksanaannya. Bagian ke-1, bagian umum. Oke, kita lewati saja. Nah, ini bagian kedua yang penting ialah persyaratan. Calon mahasiswa program PPG dalam jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Jadi, teman-teman harus sudah sarjana dulu baru bisa mengikuti program PPG dalam jabatan. Yang kedua yang penting nih, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengajarnya mulai diakui setelah Desember 2015, itu mohon maaf belum bisa mengikuti program ini.
Jadi harap dimaklumi dulu, pemerintah ingin memusatkan kepada guru-guru yang telah diangkat sebelum bulan Desember tahun 2015. Nah, yang sesudah tahun ini harap bersabar menunggu peraturan selanjutnya yang akan terbit. Selanjutnya, guru dalam jabatan pada satu pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satu pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Oke, ini cukup ya. Yang penting dia sudah mengajar di sekolah. Yang selanjutnya, terdaftar pada Dapodik. Nah, jadi teman-teman harus dulu terdaftar di Dapodik dan memiliki NUPTK. Nah, NUPTK itu apa? Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk membuat NUPTK itu videonya sudah saya buatkan di teman-teman sebelumnya, bisa dicek aja di deskripsi, nanti saya tuliskan di situ. Nah, saya jelaskan secara singkat saja ya. Jadi untuk memperoleh NUPTK ini bagi guru CPNS itu bisa langsung. Nah, tetapi karena guru CPNS itu sudah diangkat, maka dia lebih didahulukan. Selanjutnya untuk guru honor, yang guru honor itu butuh namanya mengabdi selama 2 tahun dan SK dinas selama 2 tahun berturut-turut. Begitu pula SK-nya itu ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, untuk guru yayasan itu SK-nya juga harus 2 tahun berturut-turut ditandatangani oleh kepala yayasan. Bukan kepala sekolah ya, tetapi kepala yayasan. Nah, yang selanjutnya telah melengkapi dokumen persyaratan. Nah, jadi ada dokumen persyaratan lain yang akan dijelaskan atau dibagikan nanti setelah pengumuman penerimaan PPG dalam jabatan. Oke, selanjutnya kita lewati saja. Oke, tahapannya. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu PPG itu tidak semena-mena langsung ada bukaan. Nah, ada juga prosesnya, yaitu yang pertama penetapan kuota nasional. Nah, jadi untuk PPG ini harus dibuatkan kuota nasionalnya dulu, baru sosialisasi dan lalu dilanjutkan dengan penerimaan. Oke, kita lewati saja. Oke, sosialisasi. Oke, penerimaan. Nah, untuk pendaftaran, yang perlu diketahui untuk PPG dalam jabatan ini mendaftarnya melalui aplikasi SIM PKB. Jadi teman-teman harus sudah bisa punya akun SIM PKB. Nah, itu untuk mengurusnya harus ke Dinas Pendidikan. Di sini tulisannya pendaftaran calon mahasiswa program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara yang pertama, calon mahasiswa harus membuka aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIM PKB. Nah, setelah itu syaratnya mengunggah dokumen administrasi yaitu ijazah akademik dan surat keputusan pengangkatan guru dalam jabatan. Maksudnya di sini ijazah S1-nya dan SK pengangkatan. Yaitu tadi yang saya jelaskan. Kalau guru CPNS, SK-nya SK Bupati atau Wali Kota atau Gubernur. Kalau guru honor sekolah itu SK-nya Kepala Dinas. Kalau yayasan, SK-nya Kepala Yayasan. Nah, di sini seleksinya ada beberapa tahap seleksi. Yang pertama seleksi administrasi tahap 1. Nah, ini nanti yang di aplikasi SIM PKB. Nah, setelah dinyatakan lolos administrasi tahap 1, maka nanti akan ada pengumuman dapat mengikuti seleksi kemampuan akademik atau seleksi tertulis melalui komputer untuk mengukur kemampuan akademik peserta. Nah, setelah lulus ini nanti baru akan diadakan seleksi administrasi yang kedua. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini untuk penjabarannya, seleksi kemampuan akademik dilakukan dengan tahapan. Oke, yang langsung ke B.
Apa saja materinya? Yang pertama materi profesional, pedagogik, dan tes potensi akademik berbasis komputer. Nah, jadi profesional ini maksudnya apa? Profesional ini misalkan saya lulusan S1 pendidikan matematika. Berarti materinya tentang materi pelajaran matematika. Nah, yang kedua tes materi pedagogi. Apa itu yang dimaksud pedagogi? Pedagogi itu adalah kemampuan tentang ilmu tentang pendidikan. Nah, berarti tesnya tentang soal-soal yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Oke, selanjutnya ada wawancara. Oh, ternyata ada wawancara ya. Nah, mungkin kalau saat ini di masa pandemi seperti ini wawancaranya mungkin dilakukan secara daring. Nah, bagi yang telah lulus seleksi akademik, selanjutnya untuk administrasi tahap 2, syarat-syaratnya ialah fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah dilegalisasi atau legalisir oleh perguruan tinggi. Yang kedua, fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama dan surat keputusan pengangkatan kedua 2 tahun terakhir. Nah, ini yang dimaksud tadi ya. Guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan guru yang status bukan pendidikan. Nah, yang tadi saya bilang guru yayasan itu dilegalisasi oleh ketua yayasan, bukan kepala sekolah ya, tapi ketua yayasan. Ketiga, surat izin dari kepala sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan. Nah, jadi harus juga membuat surat izin. Kenapa membuat surat izin? Karena memang PPG ini dilaksanakan kurang lebih 3-4 bulan. Jadi guru itu harus izin dari sekolah selama 3-4 bulan. Nah, untuk perkuliahannya sendiri, pengalaman teman-teman terdahulu itu untuk PPG dalam jabatan itu 7 hari ya. Senin sampai Minggu itu full, tidak ada libur. Nah, kalau saya yang PPG prajabatan itu 6 hari, Senin sampai Sabtu. Oke. Selanjutnya fakta integritas. Nah, nanti mungkin akan diberikan di aplikasi. Oke, yang kelima surat penyetaraan. Jika punya ijazah dari luar negeri, oke. Nah, ini sisanya bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, beban belajar program PPG dalam jabatan. Yang pertama itu adalah berapa sih SKS-nya? Nah, SKS-nya itu 36 SKS. Biasanya kalau yang prajab atau PPG prajabatan itu 2 semester. Namun untuk PPG dalam jabatan ini di 1 semester saja selama 3-4 bulan. Oke. Selanjutnya. Oke. Nah, untuk PPG dalam jabatan itu juga ada yang namanya PPL ya, sama seperti PPG prajabatan. Setelah workshop itu biasanya pertama kali itu kita workshop dulu membuat perangkat, belajar tentang pedagogi segala macam itulah perangkat pendidikan. Selanjutnya setelah itu perangkat itu kita tes. Nah, tesnya di mana? Di saat PPL di sekolah. Nah, PPL itu bisa 2 macam, di sekolah asal atau sekolah mitra. Jika guru itu sudah mengajar di sekolah, berarti bisa menentukan di sekolah asal ataupun bisa dipilihkan sekolah mitra. Nah, metode pelajarannya itu bisa beberapa macam, bisa daring, bisa luring, atau kombinasi daring dan luring. Untuk pandemi saat ini mungkin masih banyak yang kombinasi daring dan luring ya. Sebagian besar masih menggunakan yang ini. Ataupun ada yang full daring. Proses penilaian program PPG. Nah, untuk PPG sendiri itu nanti ada 2 ujian akhir. Yang pertama UKIN dan yang kedua UKM PPG. Nah, UKIN itu untuk ujian saat kalian PPL. Nah, itu nanti ada nilainya. Setelah itu yang paling menentukan sebenarnya itu yang UKM PPG, itu ujian akhir menggunakan komputer. Meliputi yang tadi seperti tes awal, ada pedagogik, ada profesional, ada kepribadian,
dan ada satu lagi apa lagi ya, kepribadian dan religi ya kalau nggak salah. Nah, nanti teman-teman cari sendiri aja infonya ya. Nah, selama PPL itu nanti kalian akan dapat guru pamong dan dosen pembimbing. Nah, biasanya guru pamongnya itu 1, dosen pembimbingnya 2. Kalau saya yang PPG Prajab kemarin itu guru pamongnya 1 untuk 2 orang mahasiswa. Kadang ada yang bisa lebih ya, itu tergantung jumlah mahasiswanya sih. Nah, untuk dosennya juga sama, 1 dosen 2 mahasiswa. Jadi kami itu, saya dan teman saya itu diampu oleh 1 guru pamong dan 1 dosen. Oke, penilaiannya pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Nah, ini yang dinilai selama UKIN. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, kalau udah selesai lulus UKIN berarti harus mengikuti UKM PPG atau uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Nah, yang paling menentukan ya ini UKM PPG ini. Jika tidak lulus UKM PPG, maka bisa mengulang kurang lebih 2 atau 3 sampai 3 kali mungkin ya. Soalnya ya kurang tahu juga sih berapa kali. Cuman teman saya ada yang mengulang, tidak lulus, dan untuk ujian yang keduanya ternyata alhamdulillah berhasil. Dan sekarang angkatan saya sudah lulus semua. Nah, setelah itu pembiayaan. Nah, pembiayaan itu gratis ya, dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau penyelenggara satuan pendidikan. Nah, pembiayaan pelaksanaan dalam jabatan alumni pusat sebagaimana dimaksud pada S1 huruf A tidak termasuk biaya personal. Nah, jadi mungkin ada biaya personal itu ditanggung sendiri. Penyelenggara program. Oke, ini lanjut saja. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, saya rasa cukup untuk penjabaran yang cukup panjang mungkin. Jika ada yang ingin tanyakan, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bersama di komentar. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.